Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Khairani dari kelas Ekonomi Syariah 2, mata kuliah Ekonomi Islam Dasar, kelompok 13, dengan materi wakaf serta perkembangan inovasi cash wakaf. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Pengertian wakaf secara bahasa. Wakaf secara bahasa artinya wakafa, yaitu menahan harta untuk diwakafkan atau menghentikan. Dan secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf sendiri bersifat sunnah karena merupakan bentuk sedekah harta benda yang nilainya harus dikembangkan secara syariah. Harta yang diwakafkan harus terus mempunyai nilai guna bagi banyak orang hingga orang yang mewakafkan meninggal dunia. Selanjutnya ada jenis-jenis wakaf. Yang pertama yaitu berdasarkan peruntukannya. Yang pertama ada wakaf ahli. Wakaf ahli yaitu bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Contohnya, mewakafkan rumah sebagai tempat tinggal. Dan yang kedua yaitu wakaf khairi, yaitu wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama atau masyarakat. Dan contohnya yaitu tanah yang disumbangkan untuk membangun prasarana. Selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan jenis hartanya. Yang pertama, benda tidak bergerak, contohnya seperti bangunan. Dan yang kedua, benda bergerak selain uang, contohnya alat atau perlengkapan usaha. Dan yang ketiga, benda bergerak yaitu uang. Selanjutnya yang ketiga, yaitu berdasarkan waktunya. Yang pertama, mu'abbad, yaitu diberikan untuk selamanya atau diserahkan demi kebaikan umat tanpa batasan waktu. Dan yang kedua, yaitu mu'akkad, atau diberi dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan penggunaan objeknya. Yang pertama, mubashir atau zati, yaitu objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Contohnya, pondok pesantren, madrasah, atau rumah sakit. Selanjutnya, mistismari. Objek wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Putri Sefira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sefira, NIM 2020602065. Perkembangan inovasi cashwalk. Cashwalk atau wakaf uang merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan sektor voluntary di samping zakat, infak, dan sedekah. Instrumen ini tidak hanya memecahkan kebekuan makna institusi wakaf di berbagai negara muslim, tetapi juga merupakan peluang yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi sosial umat secara keseluruhan. Cashwalk atau wakaf tunai merupakan dana yang dihimpunkan oleh pengelola atau nazir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi atau perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Dalam hal wakaf tunai, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa yang berkenaan dengan wakaf tunai yang meliputi A. Wakaf uang atau cash walk atau
al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seorang kelompok, orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. B. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. C. Wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. D. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. E. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Potensi dana wakaf tunai sangat besar, dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, sarana dan kegiatan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap perkembangan wakaf tunai atau cash waqf di Indonesia terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor yang menjadi kekuatan diantaranya yaitu 1. Instrumen pengelolaan yang variatif. 2. Adanya fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf Tunai. 3. Kemudahan berwakaf tunai dan zero cost of fund. 4. Memperluas basis sumber dana wakaf. 5. Konsep fikih wakaf yang fleksibel, dinamis, dan terbuka. Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan diantaranya yaitu 1. Kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai atau cash waqf kepada masyarakat umum. 2. Kekurangan sumber daya manusia dan nazir yang profesional. 3. Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik. 4. Jaringan bisnis yang belum kuat. 5. Tingkat kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah. Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan wakaf atau cash waqf di Indonesia terdiri dari kesempatan dan ancaman. Faktor-faktor yang menjadi kesempatan diantaranya yaitu mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Muslim. 2. Dukungan dari pemerintah Pemda. 3. Potensi wakaf tunai yang tak terhingga. 4. Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh. 5. Banyak munculnya lembaga keuangan syariah dan program studi terkait ekonomi Islam di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi ancaman yaitu 1. Kondisi ekonomi yang tidak menentu. 2. Mayoritas nazir yang masih tradisional. 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang atau cash waqf. 4. Lemahnya political will pemegang otoritas. Dan yang kelima, belum sempurnanya undang-undang wakaf yang ada.